Hari ini One Day with PR-nya kita sama Pak Dandi nih. Mungkin boleh kenalin diri dulu nih Pak ke PR Mate. Karena PR Mate ya. Ya, PR Mate ini saya Dandi dari Supriyadi. Saat ini saya sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjadjaran yang dulu sih namanya Humas Unpad, gitu ya. Oke, luar biasa. Mungkin boleh diceritain nih Pak sama PR Mate soal perjalanan karir Bapak nih sampai bisa jadi Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad. Oke, jangan berharap banyak ya. Karir saya sebenarnya nggak di sini. Jadi ini terjadi suatu hari ya, kejadiannya 5 tahun yang lalu. Tahun 2020 ya. Itu saya baru selesai sekolah, gitu, pulang ke Indonesia, kemudian pejabat kepala kantor komunikasi publik mau sekolah, jadi mau giliran gantian gitu ya. Nah, dan tidak ada yang menggantikan dan ternyata fakultas mencalonkan saya sebagai pengganti kepala kantor yang sebelumnya begitu. Dan itu merupakan tantangan yang buat saya bikin kurang nyaman sebenarnya ya. Karena saya tuh sebenarnya latar belakangnya adalah jurnalistik. Gitu. Jadi saya tuh pendidikan jurnalistik. S2 saya juga berhubungannya dengan media massa. S3 saya juga hubungannya dengan praktik jurnalistik. Jadi sebenarnya saya bukan dari kehumasan. Nah, sudah saya tolak tugas itu ya, tapi tetap tidak bisa ya, sudah jadi keputusan akhirnya ya saya jalani. Dan ini merupakan sebuah tantangan karena sejak dulu saya S1 di Vkom di Unpad. Itu ada sebuah urban tales ya, jadi yang mengatakan bahwa lulusan jurnalistik itu jangan pernah jadi humas gitu. Mengapa demikian? Karena dulu itu anggapannya pekerjaan humas dan pekerjaan jurnalistik itu bertolak belakang. Jurnalistik katanya mengungkap kebenaran, humas katanya menutupi kebenaran, menutupi yang jelek-jelek gitu ya. Betul. Begitu, betul. Enggak, maksudnya betul omongan orangnya suka ngomong iya. gitu, Pak. Deg-degan tuh ketika ditunjuk jadi kepala kantor komunikasi publik. Namun ternyata ketika saya masuk, teman-teman yang sudah ada di sana, para stafnya justru sepertinya merasa lega gitu. Kenapa lega? Karena justru ternyata yang jadi masalah itu adalah hubungan pers selama ini. Nah, dari situ saya mulai belajar dan melihat kondisi, dan ternyata pekerjaan humas dan pekerjaan jurnalistik sebenarnya bisa dibilang serupa. Mungkin yang berbeda hanyalah siapa yang diwakili gitu ya. Nah, kalau jurnalis itu mewakili publik, kalau humas itu mewakili instansi, tapi secara praktik sebenarnya sama saja. Artinya tidak ada tuh yang namanya humas menutupi fakta gitu ya. Jaim, iya sih jaim ya, menjaga image tapi tidak dengan berbohong gitu. Dan harus punya hubungan yang sangat dekat dengan pers. Jadi ya nyambung ternyata. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk menerima pekerjaan tersebut, dan 4 tahun berlalu saya sebagai kepala kantor komunikasi publik sampai 2024. Sampai sekarang ya, Pak. Ya, sebenarnya kontrak saya habis 2024. Begitu. Dan ternyata lumayan tuh selama 4 tahun itu Unpad meraih beberapa prestasi ya dalam hal media kehumasan. Dan mungkin karena itu juga di periode sekarang saya diperpanjang. Luar biasa. Saya diperpanjang jadi kepala kantor lagi. Jadi sekarang saya masih menjabat sebagai kepala kantor sampai 2029. Luar biasa ya, PR Mate, sangat menginspirasi ya Pak. Berarti Pak kan tadi Bapak bilang latar belakang Bapak tuh lebih ke jurnalistik ya Pak, tapi mendapatkan jabatan sebagai Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad. Nah, apakah peran Bapak sebagai orang yang punya latar belakang di jurnalistik itu tuh mempengaruhi peran Pak Dandi juga nggak sih Pak sebagai praktisi humas? Ya, karena ternyata kalau orang memegang humas tidak mengetahui ilmu jurnalistik, itu berbahaya memang. Berbahayanya adalah terjebak menjadi tadi ya jaim yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi orang-orang yang kemudian hanya mencoba untuk menampilkan sisi baiknya saja dan menutupi kebenaran yang buruknya, ditutupi ya, bahkan mungkin menebar kebohongan untuk bisa menutupi keburukan-keburukan tersebut. Nah, sementara
saya masuk dengan disiplin ilmu jurnalistik, maka itu menjadi sebuah hal yang tabu buat Humas Unpad ya, bahwa kita tidak bisa melakukan kegiatan humas dengan cara berbohong atau menutupi fakta. Memang ada berita-berita negatif tentang Unpad, bukan berarti untuk ditutupi, bukan berarti untuk ditutupi dengan kebohongan. Ya, kita tetap harus memberikan faktanya seperti apa. Kalau ditanya ya kita harus jawab sebenar-benarnya gitu. Tapi nanti ada caranya, gimana caranya untuk memberikan fakta. Baik, kita bahas soal caranya itu agak nantian ya, Pak. Berarti Pak kalau dalam Pak sebagai praktisi humas juga itu tuh ada maksudnya ini di institusi nih Pak, di Universitas Padjadjaran itu berhubungan sama media juga nggak sih Pak? Iya. Nah, kalau dari Bapak nih berarti definisi dan peran media relations dalam komunikasi publik nih Pak, khususnya dalam institusi Unpad itu gimana ya Pak? Itu adalah sebuah hal yang bisa dibilang tidak terpisahkan ya. Karena ketika kita mau membentuk sebuah citra positif dari institusi kita memerlukan channel untuk memberikannya kepada publik. Nah, channel yang paling efisien dan efektif itu adalah menggunakan media massa. Walaupun ada tantangannya ya, juga ya kita ceritanya tantangannya apa ya. Tapi hubungan media relation atau pers relation itu menjadi mutlak, harus ada. Ya. Bagaimanapun, walaupun mungkin sekarang sudah jarang ada orang yang mengakses langsung media massa, gitu. Tapi media massa tetap menjadi corong yang dianggap benar oleh publik. Jadi kalau kita mau menyebarkan informasi benar tentang institusi kita harus menggunakan jasa media massa. Kami bahkan di KKP ini membuat WA group khusus untuk wartawan. Gitu. Jadi kalau kita punya rilis atau punya kabar baru dari kampus itu nggak usah repot-repot bikin konferensi pers, cemplungin aja di grup, udah tahu semua. Win-win solution juga nggak sih Pak kalau gitu? Betul. Itu berarti termasuk ke strategi media relations juga ya Pak? Betul, ya. Karena sejak pandemi khususnya itu sukar sekali kita mengadakan konferensi pers atau jumpa pers atau gathering dengan wartawan itu susah karena ada pembatasan kan. Ini didorong oleh pandemi juga, akhirnya kita mengambil strategi dengan cara membuat grup WA grup sama wartawan. Dan ternyata sekarang keterusan, wartawan pun malas untuk sini. Kalau sudah dari WA, udah di WA aja gitu ya. Nah, kalau kita undang buat jumpa pers juga ya, apalagi kalau tempatnya di Jatinangor, wartawannya di Bandung, itu mereka akhirnya suka nanya, ada streamingnya nggak, gitu kan, ada online-nya nggak, atau bisa nggak dikirim rilisnya aja lewat WA gitu. Jadi memudahkan buat mereka tetap mendapatkan bahan berita. Buat kita juga tetap terjalin hubungannya ya, betul. berita-berita kita bisa disiarkan dengan segera oleh media massa. Akses informasinya juga jadi mudah buat merekanya juga ya Pak? Mudah dalam artian teknologi ya. Benar. Setelah kita sebarkan di WA Group pun ada beberapa wartawan yang masih memerlukan informasi tambahan ya tetap menghubungi kita juga gitu. Oke, mungkin kita agak move sedikit nih Pak. Sebagai praktisi humas kan pasti ada aja gitu nggak sih Pak, kayak kasus-kasus atau tantangan. Nah, ada nggak sih Pak contoh kasus atau tantangan yang pernah dihadapi, khususnya yang berhadapan sama media relations nih Pak? Mungkin boleh di-share sama PR Med. Oke. Ada ya, artinya ada beberapa kasus yang kemudian tergoreng ya, yang akhirnya masuk ke media massa dan pastinya mereka langsung konfirmasikan ke humas ya. Namun untungnya Unpad ini punya hubungan baik dengan media massa yang benar ya, artinya media massa yang kredibel. Mereka biasanya tidak pernah langsung membuat pemberitaan tentang Unpad, apalagi yang negatif, sebelum konfirmasi ke humas ya. Sejauh ini kondisinya cukup kondusif. Tapi selain mereka kan ada media-media lain yang main samber aja, main sebarluaskan. Itu tantangan seperti itu, kita harus selalu siap untuk bikin counter berita. Counternya ini yang kemudian menjadi tantangan, karena sekali lagi kami menganut prinsip tidak mau berbohong, tidak menutupi fakta. Tapi kalau kita hanya sebarkan faktanya saja, itu akan memperbesar image negatif tentang Unpad. Maka kita mencoba untuk mengcounternya dengan cara menambahkan fakta tersebut dengan fakta-fakta positifnya. Gitu. Sebagai contoh misalnya begini, pernah ada berita zaman pandemi ya, lagi parah-parahnya, kita ada kabar di media sosial
gara-gara orang yang memang narsis, seneng nyebarin info di media sosial, nyebarin status bahwa dia kena COVID. Kena COVID. Kejadiannya di Jatinangor, orang langsung mengasumsikan bahwa dia terkena di kampus. Dia begitu ributnya di media sosial sehingga orang mulai terbentuk opini bahwa Unpad jadi klaster penyebaran COVID, dan ini jadi masalah kan. Ini sekarang sedang di pembatasan, kenapa Unpad jadi klaster? Padahal kenyataannya dia kenanya bukan di kampus kosong kok, tapi dia ada di sebuah tempat publik di depan kampus, gitu, di jalan gitu ya. Nah, kena di situ, tapi karena dia ribut banget, jadinya orang-orang mulai berprasangka itu ini, sampai akhirnya wartawan pun bertanya dan minta klarifikasi. Akhirnya diputuskan oleh Unpad, kita harus membuat berita counter karena ini isunya udah kemana-mana. Akhirnya kami membuatnya dengan cara tidak langsung membenarkan kasus bahwa ada mahasiswa mahasiswa Unpad. Ya, mahasiswa ada Unpad. mahasiswa Unpad yang terpapar. Ya, dan kenyataannya sebenarnya enggak. Dia cuma heboh aja. Tapi nggak kena juga enggak gitu ya. Kita tidak langsung membenarkan atau menolak itu, tapi kita cerita dulu bagaimana Unpad mengatasi pandemi. Bagaimana kesigapan Satgas COVID di Unpad. Fasilitas apa saja yang kemudian disediakan oleh Unpad untuk mengatasi pandemi. Semua hal baik-baik didahulukan, di belakangnya baru kita cerita. Betul, kemarin ada isu bahwa ada mahasiswa yang terpapar, tapi itu bukan di kampus Unpad. Dan setelah dilakukan pengecekan medis, ternyata dia tidak terkena COVID. Namun Unpad tetap melakukan tindakan preventif dengan memasukkan dia ke ruang isolasi. Jadi artinya kita tidak menolak langsung, tapi kita sudah memberikan info yang baik-baiknya dulu. Itu efektif. Ya, akhirnya isu itu tidak berkembang sama sekali, hanya bertahan 2 hari. Setelah itu udah selesai, nggak ada lagi yang ngomongin masalah itu. Nah, itu salah satu contoh ya bagaimana kemudian seorang humas atau sebuah institusi humas membuat citra baik institusi tanpa harus menutupi fakta-fakta yang negatif gitu. Tapi kita gunakan fakta negatif itu untuk menunjukkan kebaikan kita juga. Iya, untuk menunjukkan kebaikan. Iya. Dan itu termasuk langkah-langkah yang dilakukan juga ya Pak dalam mengatasi krisis komunikasi atau berita negatif. Oke. Nah, karena kan tadi kan ngomongin berita nih Pak. Nah, pasti kan selain media-media yang ngeliput berita yang dengar-dengar dari orang gitu kan, kita juga ada nggak sih Pak kayak mau naikin berita nih tentang Unpad ke media gitu. Nah, itu gimana sih Pak prosedur untuk menyampaikan, untuk menaikkan sebuah berita dari institusi ke media massa? Kita gunakan press release. Kalau untuk isu khusus kita gunakan press release, kita buat beritanya, kemudian kita sebarkan ke wartawan dan wartawan akan mengutipnya sebagai berita mereka. Nah, resikonya adalah ketika kita membuat berita dinilai tidak ada nilai beritanya oleh wartawan, jadi garing gitu ya. Dikirim dicuekin gitu. Maka tantangannya adalah bagaimana humas itu membuat press release yang bentuknya sudah memiliki nilai berita dengan angle yang memang menarik perhatian publik gitu. Jadi bukan cuma pengumuman Vkom Unpad melantik dekan baru misalnya begitu, nggak cuma gitu doang, tapi kita punya perspektif lain, angle lain yang membuatnya menjadi sebuah berita besar. Jadi newsworthy ya Pak. Ada newsworthy-nya, ada news value-nya gitu, sehingga wartawan pun akhirnya punya bahan untuk bisa diambil, dikutip gitu ya, kemudian disebarkan sebagai berita mereka. Tapi kalau kriteria berita yang layak untuk dipublikasikan ke media itu contohnya yang kayak gimana sih Pak? Berita yang memiliki hubungan langsung dengan kepentingan publik, contohnya begini, kita membuka rumah sakit Unpad. Acara seremonial pembukaan rumah sakit Unpad itu bukan sesuatu yang enak untuk dijadikan berita. Apa fungsinya buat publik kan? Tapi ketika kita sebarkan bahwa Unpad kemudian sendirinya, nama Unpadnya ikut ke bawah gitu. Betul. Berarti kalau kita mau ngasih berita yang baik itu harus lihat kepentingannya ke publik juga ya Pak. Betul. Ya kalau ada acara buat di kita-kitanya aja itu kayaknya nggak perlu juga ya Pak. Nah itu kalau cuma publikasi acara doang gitu ya, kan nggak ada orang juga nggak punya merasa ada kepentingan manfaatnya buat mereka ya. Relate sama mereka kan. Tapi ketika acara tersebut kemudian ada fungsi lain yang berguna untuk masyarakat, itu pasti udah jadi berita. Dan satu lagi, secara teknis wartawan itu seringkali, saya nggak mau bilang bahwa wartawan itu pemalas ya, tapi kalau wartawan bisa mendapatkan hal yang lebih mudah, kenapa enggak gitu. Maka biasanya kalau rilis kita sudah berbentuk berita yang sudah mengikuti kaidah jurnalistik, itu biasanya lebih mudah diterima oleh wartawan gitu. Jadi kalau kami membuat
itu sudah berbentuk berita memang, gitu, dengan kaedah-kaedah jurnalistik, gitu. Oke, nah kalau ngomongin soal wartawan nih Pak, berarti kan ada hubungan juga nggak sih Pak antara kita sama jurnalis juga? Seberapa penting sih Pak hubungan yang kita jalin antara kita nih secara personal dan juga sama jurnalis dalam proses kita menaikkan berita ke media juga? Satu hal yang mungkin harus saya terangkan pertama adalah bahwa Unpad sejak dulu punya kebijakan bahwa kita tidak menjalin hubungan dengan pers dengan menggunakan amplop atau uang, ya. Jadi kalau ada ada jurnalis yang meliput ke Unpad, itu kami tidak bekali dengan uang, ya. Paling jauh itu adalah konsumsi aja gitu, kalau makan, kalau memang ada acara di sini, ada makanan tersedia, ya silakan wartawan ikut makan gitu. Tapi kami tidak pernah membekali amplop. Itu sempat rame dulu, ya, karena kebiasaannya ternyata di tempat lain nggak begitu. Jadi kalau ada wartawan meliput itu dikasih uang transport oleh instansinya. Tapi wartawan yang benar, wartawan yang memegang teguh kode etik, itu sudah tahu bahwa itu salah. Dan kami Unpad yang punya Vkom dan punya prodi jurnalistik itu tahu bahwa itu adalah salah, ya. Sehingga kita juga harus mempertahankan itu. Dan alhamdulillah wartawan yang benar sih ngerti. Dan bahkan mereka ketika dikasih sesuatu dikembalikan. Nah, itu membuat hubungan kita dengan wartawan jadi sangat sehat dan saling respect. Nah, itu yang penting, ya, saling respect. Yang kedua adalah menjalin hubungan pribadi, ya. Kita usahakan tidak terlalu pribadi, ya, tetap profesional, tapi kenal secara pribadi itu ternyata menguntungkan. Menguntungkannya adalah pertama, si wartawannya pun tidak sembarangan kalau mau menuliskan berita jelek tentang institusi kita. Karena juga kenal sama humasnya, dia akan lebih memilih untuk konfirmasi dulu. Iya, konfirmasi secara dulu. informal konfirmasinya. Kalau secara informal maka dia pun akan mendapatkan insight, walaupun tidak semuanya on the record, ya, ada beberapa yang off the record, tapi dia punya insight gitu. Oh, ternyata begini kejadian aslinya. Maka dia bisa membuat berita yang lebih positif tentang institusi kita. Itu karena kedekatan, ya. Bayangkan kalau nggak saling kenal kan, apa aja ditulis. Ya udah aja gitu ya Pak. Apa aja ditulis. Tapi kalau karena kenal, dia juga segen kan kalau mau nulis macam-macam gitu kan. Ditanya dulu. Tapi kayak kehidupan pribadi aja nggak sih Pak, kayak ini bener nggak sih ada berita gini-gini kalau gitu kita ya. kenal kan kita punya insting untuk nanya dulu. Betul. Gitu. Nah, kan tadi ngomongin soal hubungan ya Pak, kedekatan kita sama jurnalis, hubungan personal. Nah, mungkin ada Pak tips dalam menjalin hubungan yang baik sama media? Tipsnya yang pertama banget adalah kita jangan jadi orang yang sulit dihubungi, terutama untuk petugas humas, ya. Banyak kemudian saya dengar cerita dari wartawan, mereka mengeluhkan beberapa petugas humas di beberapa institusi yang katanya ini humas sombong banget, susah dihubungi, terus jutek amat gitu. Itu adalah hal-hal yang harus dihindari oleh humas, karena bagaimanapun kita butuh mereka, kita butuh publik, kita butuh pers untuk menghubungkan kita dengan publik. Dan yang kedua adalah kalau kita mengawali hubungan dengan jelek, dengan jutek, dengan apa, kemungkinan mereka untuk menuliskan berita buruk tentang kita jadi makin besar. Tapi tadi kan balik lagi, kalau kita punya hubungan yang baik, maka mereka pun akan berpikir 2 kali sebelum membuat berita buruk tentang kita. Jadi yang paling utama adalah yaitu menjalin hubungan itu jangan susah dihubungi, usahakan selalu mau diajak ngobrol secara ramah begitu, menghadapi mereka dengan ramah. Atau informal lebih enak, karena wartawan tuh pekerjaannya tuh informal. Maksudnya informal tuh secara pada saat mereka melakukan pekerjaan tidak seperti petugas di bank yang harus selalu rapi, yang harus melayani konsumen dengan perilaku tertentu. Wartawan tuh lebih cair, ya. Makanya seringkali wawancara tuh akan lebih mudah kalau dijalin dalam suasana yang informal. Kita harus mau seperti itu, jangan jaim, gitu ya. Jangan jaim. Nah, dengan demikian hubungan kita akan lebih luas, lebih cair, lebih enak. Asal bisa dihubungin juga sih. Asal bisa dihubungin. Kalaupun tidak bisa dihubungi, jawablah gitu. Iya, benar-benar. Atau kasih email, sedapat mungkin, sesegera mungkin dijawab. Ya, karena kan pada dasarnya kita sama-sama saling membutuhkan juga, ya kan Pak. Jangan sombong ya. Walaupun sibuk kan gitu ya, tapi kalaupun tidak bisa nerima ya bilang gitu, jangan dicuekin gitu. Betul. Jangan di ghosting ya, PR Med. Oke, kalau dari Bapak sendiri nih Pak, sebagai Kepala KKP, ada strategi khusus nggak Pak yang diterapkan untuk mendekatkan diri ke media? Saya pribadi. Dari Bapak pribadi.
dan saya menempatkan diri sebagai mereka ketika melihat narasumber, ya, sehingga mudah-mudahan sih sejauh ini saya tidak menjadi narasumber yang wartawan benci, ya. Karena saya ketika jadi wartawan pun ya sebel sama orang-orang kayak yang tidak disukai oleh wartawan gitu ya. Maka itu pertama sih ya. Jadi saya mencoba untuk menjadi narasumber yang memang tidak dihindari oleh wartawan. Dan yang kedua sebenarnya, dan yang paling penting buat saya tadi yang saya terangkan ya. Saya berusaha sedapat mungkin untuk tidak mengghosting. Jadi secepat yang saya bisa, kalaupun saya sedang sibuk, setidaknya saya balas dulu. Betul. Kan sering tuh ada wartawan yang saya lagi ngapain, lagi sibuk-sibuknya, tiba-tiba ada WA, Pak, saya minta pakar dari Unpad tentang anu. Ya jangankan nyari pakarnya ya, ngejawab aja susah gitu karena lagi sibuk. Tapi setidaknya saya jawab, oke bentar saya carikan dulu, saya sedang dalam kerjaan, tunggu ya. Oke Pak, nah ya enak gitu. Iya kan mereka juga enak. Oh, nggak dianggurin nih, ya kan gitu, Pak? Betul. Saya pikir itu yang paling penting. Oke. Dan juga tadi Bapak sempat mention mencoba posisikan diri kalau kita jadi jurnalis juga gimana, jadi wartawan gimana ya Pak. Itu boleh di take notes ya, PR Nah kalau untuk kita balik lagi bahas soal praktisi humasnya sendiri nih Pak. Kalau tantangan terbesar yang dihadapin sebagai seorang praktisi humas itu gimana Pak? Tantangan terbesar datang dari konten kreator. Seperti kalian. Ya. Betul. Ya, jadi konten kreator tuh sekarang sudah mendominasi ya untuk Gen Z dan sebelumnya itu, sehingga bukan hanya humas yang agak kesulitan, wartawan pun sama. Ya. Jadi wartawan tuh harus bersaing dengan para konten kreator yang tidak memiliki dasar jurnalistik, asal rame, asal viral, kepeduli sama efek gitu ya. Itu besar sekali tantangannya karena banyak banget berita-berita tentang institusi kita yang muncul di media sosial dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan bahasa yang lebih dekat dengan generasi yang sekarang menggunakan media sosial, sehingga lebih mudah dipercaya. Padahal itu nggak akurat. Nah itu tantangannya, itu membenarkan itu susah banget. Iya. Ya karena karakteristik zaman sekarang ketika kita coba klarifikasi tetap aja dibully. Iya, ada aja bilang, ini mah ngomong doang atau gimana. Kayak gitu kan tuh. Kalau kitanya nggak kepancing marah ya lama-lama kan bete ya gitu. Nah itu tantangan terbesarnya sih sebenarnya. Jadi kita berlomba dengan kemajuan teknologi sebenarnya. Maka untuk mengatasinya ya kita jangan ketinggalan. Gitu. Betul. Kita harus memasuki dunia tersebut. Kita harus up to date juga ya Pak. Betul. Dan salah satu cara yang KKP Unpad gunakan sekarang itu adalah kita masuk ke semua media channel yang dipakai oleh generasi sekarang, oleh stakeholder Unpad yang kebanyakan adalah anak-anak muda. Itu kita masuki semua, lalu kita gunakan tenaga-tenaga orang-orang yang segenerasi dengan para netizen itu gitu ya, untuk bisa menyesuaikan gaya bahasa. Salah satunya yang paling penting itu ada di Unpad itu namanya Radio Unpad. Radio Unpad itu isinya adalah mahasiswa yang mengelolanya. Cara ngomongnya juga cara ngomong anak-anak generasi sekarang. Jadi mudah-mudahan dengan cara demikian para pendengarnya bisa lebih relate gitu, walaupun yang disampaikan adalah pesan-pesan dari humas gitu. Lalu medsos yang kita punya juga sekarang banyak dikelola kontennya oleh anak-anak magang yang juga mahasiswa, sehingga bentuk isinya kemudian pesan-pesan yang disampaikan itu mudah-mudahan lebih relate dengan kesukaannya generasi sekarang. Betul. Saya setuju juga sih Pak kalau yang itu. Karena saya juga suka ngelihat informasi-informasi itu kan dari yang apa ya Pak? Mungkin kayak dari Radio Unpad kan itu yang bikin kontennya juga anak-anak yang seumuran sama kita juga lebih ngerti Pak, lebih relate gitu. Oke. Nah kalau untuk hal terpenting nih Pak yang harus dimiliki sebagai praktisi humas, keterampilan atau kualitas yang paling penting harus di-highlight sebagai praktisi humas tuh apa sih Pak? Kemampuan berkomunikasi dengan publik. Iya sih, betul. Apa maksudnya komunikasi dengan publik? Itu adalah kemampuan seseorang yang memiliki empati, ya, peka dengan masalah-masalah di lingkungannya. Jadi nggak cuma masalah sendiri aja ya, gitu. Tapi dia peka dengan masalah di lingkungannya, peka dengan cara berkomunikasi orang yang ada di sekitarnya, ya, dan mau untuk berhubungan dengan orang lain, ya, secara komunikatif, gitu. Ini terus terang nggak semua orang punya.
Karena kebanyakan orang mungkin yang tidak bergelut di bidang komunikasi publik akan sibuk dengan urusan dia sendiri, sehingga ketika ada orang yang kemudian masuk atau mencampuri atau bertanya sesuatu, itu terasa terganggu. Bukan berarti humas itu tidak terganggu juga gitu ya. Saya lagi ngapain gitu, datang ada orang nanya, itu annoying banget gitu. Tapi kemampuan berkomunikasi publik adalah kita tidak bersikap negatif gitu. Yang penting adalah empati dulu, kemudian kemampuan untuk membuka komunikasi dengan orang lain nih gitu. Dan itulah, orang bilang humas itu jaim, ya jangan gitu. Jangan. Orangnya jangan. Kalau kita menjaga image institusi, ya kita menjaga image institusi itu betul, mutlak harus. Tapi bukan dengan cara kitanya yang jaim. Ketika kita jaim, kesannya adalah ini institusinya sombong banget gitu kan ya. Institusinya sangat nggak terbuka gitu. Padahal yang harusnya kita jaga image itu justru itu gitu. Jangan sampai institusi kita dikenal sebagai institusi yang tidak terbuka, tertutup, sombong dan sebagainya. Jadi kita sebagai representasi si institusi ini. Ya, tidak dengan cara jaim, tapi justru dengan lebih membuka diri untuk bisa approachable ya Pak. Yes. Oke. Kalau kita balik lagi nih Pak, soal yang praktisi humas sama jurnalis nih, sebagai media relations. Nah kalau dari kacamata Bapak sebagai praktisi humas, hubungan antara praktisi humas dan jurnalis itu tuh gimana Pak? Kita tuh spesies yang sama. Gitu. Sama-sama mencari informasi, sama-sama menyampaikan informasi ke publik. Yang berbeda tuh hanyalah institusi yang kita wakili. Gitu. Kalau wartawan itu mewakili publik sebagai corong publik, sebagai penolong publik untuk mengetahui sesuatu, atasan tertinggi wartawan itu adalah publik. Jadi bukan pemretnya, bukan medianya, tapi publik itu adalah atasan tertingginya. Humas itu atasan tertingginya adalah institusinya. Tapi tujuan target informasinya sama. Begitu. Jadi artinya hubungannya itu hampir tidak ada bedanya ya. Apalagi sekarang, dulu sih masih dibedakan. Gara-gara satu kerja untuk publik, satu kerja untuk institusi. Tapi hari ini dapat saya katakan bahwa seorang jurnalis yang baik itu tidak bisa hanya sebagai jurnalis, dia juga harus sebagai humas. Humas medianya, humas dirinya sendiri. Gitu. Juga humas, nggak bisa dia cuma jadi humas doang, jadi melayani institusi doang. Dia juga harus menjadi jurnalis yang mampu untuk memberikan fakta yang terbaik untuk publik. Artinya ini spesies yang sama sebenarnya, hanya beda tempat kerja doang. Oh, itu membuka mata kita semua ya PR Med jawabannya. Makasih banyak Pak buat insight-insightnya. Dan ternyata itu adalah pertanyaan terakhir nih Pak dari tadi. Iya, selesai ya Pak akhirnya gitu. Dari PR Med pasti suka nggak dengan saya? Suka, jangan-jangan mau 100 episode mungkin Pak. Ayo terusin. Aduh. Oke, mungkin dari Pak Dandi ada closing statement kah Pak buat PR Med juga? PR Med semua ya, menjadi PR itu bukan berarti menjadi orang yang memakai kedok ya, tapi justru menjadi orang yang mampu menampilkan hal baik secara alami ya. Artinya menjadi PR yang baik itu kitanya harus baik beneran. Jangan pura-pura baik ya. Bekerjalah dengan tulus sebagai PR. Dengan demikian ketulusan kita tuh akan menular kepada institusi yang kita wakili. Luar biasa, terima kasih Pak Dandi. Sama-sama.